Ya betul. Ya mungkin ayah saya juga mengambil dari apa yang diisyaratkan oleh Kiai Haji Imron itu tadi. Karena melihat cahaya nur, jadi beliau Nurul Khalil memberikan nama pondok pesantrennya Nurul Khalil. Cahaya dari Syekh Syekh. Pada sekitar tahun 1957 awal berdirinya pondok pesantren Nurul Khalil dimulai dari santri yang memang mungkin ikut pertamanya di kajian di Syekhona dan ikut untuk tetap mengaji di Kiai Haji Muntasor. Oh iya. Makanya awal berdirinya pondok pesantren Nurul Khalil ini sebenarnya hanya memberikan fasilitas tempat saja. Gitu. Makanya dulu juga disebut cangkruan di sini. Sehingga pada waktu 1957 ini awal berdiri pondok pesantren Nurul Khalil, dan mulai sejak itu berdatanglah mungkin santri-santri untuk menimba ilmu di pondok pesantren Nurul Khalil. Sebenarnya penamaan pondok pesantren Nurul Khalil ini pasca meninggalnya Kiai Haji Muntasor ya. Oh gitu. Dahulu ketika akan tetapi setelah beliau Kiai Haji Muntasor ini meninggal dan diteruskan oleh putra beliau, kebetulan ayah saya Kiai Haji Zubair, ini dimintalah pondok pesantren ini untuk ada namanya begitu ya. Bukan cuma hanya sekedar orang masuk keluar tanpa ada nama yang jelas lagi ya. Maka pada waktu itu ayah saya memberikan nama yaitu Nurul Khalil Al-Muntasori sebenarnya pertamanya, karena mungkin ibu saya sebenarnya melihat bahwasannya nama Nurul Khalil Al-Muntasori ini terlalu kepanjangan, akhirnya kita sepakati pada waktu itu namanya Nurul Khalil. Nurul Khalil saja. Saya akan juga bercerita tentang perkembangan pondok pesantren Nurul Khalil pada masa-masa awal dulu ya. Awal. Jadi karena pada awal-awal dulu pada masa kepemimpinan Kiai Haji Muntasor ini memang betul-betul menganut murni salaf. Jadi hanya sistem sorogan bandongan seperti itu. Santri mengaji lalu guru menerangkan, tidak ada sekolah. Lalu setelah pasca perpindahan kepemimpinan pengasuh di pondok pesantren Nurul Khalil ini, kita juga harus bisa mengakomodasi sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan perkembangan gitu ya. Menyesuaikan perkembangan pendidikan. Akhirnya bukan cuma hanya sistem mengaji sorokan bandokan seperti itu, tapi kita kasih satu lembaga klasikal sekolah. Melalui sebuah cerita yang bisa dipertanggungjawabkan dari salah satu santri senior dari Kiai Haji Imron dahulu, bahwasanya Kiai Haji Imron ini pernah mengatakan kepada salah satu santri bahwasanya pernah melihat nur atau cahaya ini ada di sebelah barat pondok. Lalu beliau juga mengatakan kepada salah satu santri bahwasanya nanti ke barat ini akan ada pondok besar gitu. Akan tetapi pada waktu itu santri-santri senior di pondok Syekhona waktu Kiai Muntasor pernah menyangka bahwasannya Nurul Khalil ini, karena sudah ada pondok Cengkebuan, mungkin itu yang dianggap mungkin akan besar, atau di Dedalan ini Kiai Sayuti ini juga ada. Akan tetapi ternyata Isaro ini ada tidak jauh dari ini ya. Betul. Ya mungkin ayah saya juga mengambil dari apa yang diisyaratkan oleh Kiai Haji Imron itu tadi. Karena melihat cahaya nur, jadi beliau memberikan nama pondok pesantrennya Nurul Khalil. Cahaya dari Syekh. Ya, awalnya dulu meskipun kita menerapkan sistem sekolah di Nurul Khalil ini, akan tetapi murni yang
kita kaji adalah kajian agama. Bahkan pada waktu zaman Kiai Haji Muntasor, beliau tidak berkenan untuk pondok pesantren ini, saking beliau itu mungkin naluri salafnya yang ada dialiri listrik gitu ya. Gitu. Jadi beliau yang memang sudah terkenal wara, sangat betul-betul menjaga. Jadi saya kira apa kaidah yang disampaikan barusan itu al-muhafadzah barusan ya sesuai dengan apa yang terjadi di pondok kami, di pondok pesantren Nurul Khalil. Bahwasanya kita tidak pernah membuang hal-hal yang lama di pondok pesantren Nurul Khalil ini, akan tetapi kita tidak anti terhadap hal-hal baru yang ada dari luar. Oleh karena itu ketika sekitar akhir 90-an ini banyak dari desakan masyarakat, dari alumni yang mempertanyakan pendidikan formal di pondok pesantren Nurul Khalil. Ketika itu ayah saya langsung merespon. Jadi apa yang ada di keinginan dari alumni gitu ya, bahwasannya Nurul Khalil ini juga mengakomodasi pendidikan formal juga. Sedikit hampir tahun 2000-an begitu. Pendidikan formal dibuka di sini. Ya, ada pendidikan formal. Apa saja itu Bagi? Ya, ada sanawiyah, MTS, aliyah. Kalau TK nggak ada Bagi? Nggak ada ya. Jadi karena mungkin dulu santri yang sudah berangkat ke pondok pesantren Nurul Khalil ini sudah lulus SD. Pas arahan dari Abah dari pengasuh yaitu adalah bahwasannya meskipun mengakomodasi pendidikan formal, jangan sampai ada masyarakat atau santri ini berpikiran bahwasannya sekolah sambil nyantri, jangan. Gitu. Nyantri sambil sekolah. Melihat dari berbagai kejadian yang ada di pondok pesantren yang sudah membuka lembaga formal, pada akhirnya lembaga asli, lembaga pesantrennya itu akhirnya kalah.